bagi Ibu Siti Sumandari, Insya Allah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan keberkahan kamu dan keluarga. Salam tepang teman-teman, ibu-ibu solehah. Semoga Allah pun mencurahkan keberkahan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kelompok 1 akan menjadi bertugas untuk membawa acara ini ya, ini. Saya sebagai MC di kesempatan perdana ya. Dan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Baik, kita awali pertemuan kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala kulli hal wa ni'mah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan berbagai nikmatnya untuk kita. Tidak kekuatan lain selain dari kekuatan yang datangnya dari Allah. Dan kita bermohon kepada Allah, Allah bukakan untuk kita pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kebaikan, dan pintu-pintu ilmu yang dengannya kita diberikan kemampuan untuk bisa mencintai Allah, mencintai kekasihnya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mencintainya. Ummati fillah, untuk menambah keberkahan acara pada malam hari ini, ya, kelas Sirah yang akan dibawakan oleh Umi Sauki, maka kita akan dengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Pipin. Mangga kanggo Ibu Pipin dipersilahkan waktos dan tempatnya. Ya, enggak. Suratnya bebas atau ada yang barangkali harus lanjutkan dari pekan kemarin? Sementara bebas aja kali TPP-nya. Kemarin surat Ad-Duha ya? Oh? Iya, Bapak sekarang bebas aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Anka wizrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jazakillah khairan katsir kepada Ibu Pipin yang telah membacakan tilawahnya untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran akan menambahkan keimanan kepada kita. Selanjutnya kita masuk ke sesi doa. Teh Usi, biasa. Oh, Telin. Iya, baik, Mangga. Kita lanjut dengan doa Robitoh saja ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك واتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نشرة شريعتك فوفق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملها بنورك الذي لا يخفى واصلح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمتها على شهادتي في سبيلك إنك نعم مولى ونعم النصير اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah Tausi yang sudah membersamai kita untuk mengawali acara kita dengan doa Robitoh ya. Mudah-mudahan dengan dibacakannya doa untuk kita bersama, bacakannya doa mudah-mudahan menjadi pemuat ya kebersamaan kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita kelas perdana ya Sirah Nabawiyah lanjutan ya insya Allah dengan tambahan personal baru ya, mudah-mudahan menambah kesemangatan untuk kita bersama. Ini saya ada yang perlu dibacakan karena ini kelas perdana terkait komitmen belajar kelas Sirah lanjutan. Ini sudah disampaikan di grup ya, cuma saya mengingatkan saja untuk dibacakan ya. Komitmen belajar kelas Sirah lanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami peserta kelas Sirah lanjutan insya Allah berkomitmen untuk 1. Hadir di sesi pembelajaran pada waktu yang disepakati. 2. Meminta izin apabila tidak dapat hadir di sesi pembelajaran via grup WA peserta. 3. Berpartisipasi aktif dalam diskusi dan pembagian tugas kelompok. 4. Mengaktifkan kamera saat pembelajaran, terkecuali pada situasi yang tidak memungkinkan. Yang 5. Memute atau mematikan mikrofon saat materi disampaikan. Dan 6. Bekerja sama dengan anggota kelompok dan peserta lainnya untuk mencapai tujuan belajar. Insya Allah kami sepakat untuk mengoptimalkan kelas Sirah lanjutan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Ya, dan diharapkan setiap peserta untuk memberikan ropeknya ya di grup setelah membaca ini ketika bersepakat. Itu panginten yang bisa dibacakan untuk tata tertib dan komitmen kelas Sirah lanjutan. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Umi Syauki. Mangga Umi Syauki untuk menyampaikan materinya ya, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alaka baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Akhwatilah yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menambah ilmu dan untuk lebih dekat lagi, lebih mengenal lagi dengan kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan juga setiap pertemuan kita senantiasa menambah kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW dan menjadi hamba-hamba Allah yang ingin selalu mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Insya Allah, amin. Ya, alhamdulillah sekarang kepada periode Mekah, gitu ya, periode Mekah. Periode Mekah itu periode yang dimulai sebuah perjuangan yang luar biasa. Periode Mekah itu diawali dengan bagaimana Rasulullah SAW berbuah Hira di usia 37 sampai 40 tahun. Itu 40 tahun. Itu nengnya itu sampai 42 tahun ya usia Rasulullah. Periode Mekah itu sebagian itu nanti dibagi ya.
periode Mekah itu ada per 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi periode, dilihat timeline periode Mekah itu ya. Jadi dakwahnya itu dibagi, ada dakwah Syria, ada dakwah Jahriyah, ada persiapan hijrah. Ya. Dan mulai ini adalah awal mula ketika nubuah itu diberikan kepada Rasulullah SAW dalam Gua Hira, turunnya ayat pertama itu adalah memulainya dakwah secara Syriah, dakwah secara Syriah. Di mana dakwah secara Syriah ini Rasulullah SAW sudah mengalami sebuah pencerahan yang luar biasa, manhaj langsung yang Allah berikan kepada beliau untuk disampaikan sebagai petunjuk pedoman bagi kehidupan manusia yang selama ini Rasulullah SAW melihatnya tersesat. Gitu. Kesesatan masyarakat Quraisy saat itu yang sudah mencapai kejahilian, disebut juga zaman jahiliyah, karena dari semua sisi kejahiliahan itu ditemukan. Jadi hanya sebagian kecil saja atau orang paham terhadap fitrah kemanusiaannya, kebutuhan kepada Allah itu bersifat parsial. Sehingga masyarakat itu mengakui adanya Allah, tetapi mereka masih menyembah, berkeyakinan kepada berhala-berhala. Kita review sedikit ya. Adapun kelahiran Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir, itu semua kitab, baik Taurat, Jabur, Injil, mengatakan akan adanya nabi terakhir yang datang. Plus tidak hanya agama samawi, tapi agama-agama menyembah berhala. Orang kafir Quraisy juga sudah tahu. Karena dukun-dukunnya itu sudah mengabarkan akan ada nabi terakhir. Orang penyembah api di Babilonia atau di Persia, Irak, Iran itu juga mengetahui. Yang dulu ya pernah kakek Rasulullah SAW itu ketika pergantian rajanya sampai mengetahui bahwa itu adalah kakeknya, sampai diberi 200 gram emas dan 200 kambing oleh raja yang baru. Karena mereka mengetahui dan mereka semuanya sebetulnya sudah ingin menyambutnya, tapi penduduk Quraisy sendiri la ubali, tidak istilahnya mengkat keyakinan akan kehadiran Nabi dari kalangannya itu, karena mereka sudah merasa bahwa dengan adanya Ka'bah itu adalah mereka sudah mulia. Tidak perlu adanya seorang Nabi. Maka keyakinan itu mereka dikesampingkan oleh mereka. Gitu. Padahal orang-orang sekitar Yahudi itu menanti-nanti sampai kepada nubuahnya ada. Itulah yang membuat Rasulullah SAW kaget ketika Waraqah bin Naufal mengatakan bahwa nanti kamu akan diusir gitu, dan aku akan menjadi pembelamu. Ketika Waraqah mengatakan bahwa nanti mana lagi ini ya, dengan kakek ya, ini ya, bahwa ya nggak boleh dong sayang ya. Bagaimana pada saat turun wahyu itu Rasulullah SAW mengalami sebuah, ini solusinya, way of life, bahwa petunjuk kehidupan, manhaj langsung dari Allah untuk merubah tatanan masyarakat yang ada secara keseluruhan. Jadi orang-orang Yahudi
pada berhijrah ke Madinah untuk menyambut kedatangan Nabi. Gitu. Dan ketika nubuah itu ada, Rasulullah SAW itu sudah dapat seperti ijazah gitu ya, atau pengakuan dari seluruh kafir Quraisy, ya, tokoh-tokoh kafir Quraisy, yaitu tentang bagaimana beliau itu diakui oleh mereka sebagai orang yang cerdas, orang yang amanah ketika prosesi pembangunan Ka'bah gitu ya. Dari satu sisi Rasulullah SAW diakui seperti itu, dari satu sisi perkataan Waraqah bin Naufal yang mengatakan hada namunaz akbar ketika kedatangan malaikat Jibril ya kepada Rasulullah di wahyu pertama. Itu adalah yang datang kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihissalam gitu. Dan Rasulullah SAW itu disebutkan oleh Waraqah bin Naufal bahwa itu tertulis di dalam kitab Injil gitu. Tetapi Waraqah mengatakan bahwa nanti kamu akan diusir oleh penduduk itu gitu ya. Itulah yang membuat Rasulullah kaget. Dari situ juga Rasulullah melihat bahwa ini adalah sebuah masukan dari Waraqah bin Naufal bahwa dalam perjalanan berikutnya bukan sesuatu yang mudah yang akan dihadapi oleh Rasulullah SAW. Jadi sebelumnya sudah langsung dikomunikasikan dengan Khadijah radhiyallahu anha, karena Khadijah pun tahu ya bagaimana dakwah Rasulullah nanti ke depannya akan seperti apa untuk menyampaikan manhaj yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sepintas-sepintas ya review. Dan ini nanti nubuahnya dari 1 sampai 3 itu adalah mulailah Rasulullah SAW dakwah secara siriyah. Dakwah siriyah itu bukan dakwah sembunyi-sembunyi melihat orang nyumput ke sana kemari, bukan. Tapi siriyah itu siriyatud dakwah, siriyatud tanzim. Jadi kalau di dalam buku Manhaj Haroki disebutnya siriyatud dakwah, siriyatud tanzim. Dan ini adalah tahapan dakwah pertama. Jadi dakwahnya secara hanya kepada orang-orang yang hanya kepada orang-orang yang sudah meyakini, mempercayai saja gitu, kepada orang-orang terdekat. Itulah disebut dakwah siriyah. Karena kalau di sini disampaikan bahwa dakwah siriyah ini adalah dakwah dengan modal kepercayaan, kesikohan seseorang. Ya sayang. Jadi modal dakwah siriyah itu adalah dakwah yang diawali dengan kepercayaan, gitu. Kepercayaan dengan orang-orang yang terdekat, dengan orang-orang yang tidak akan masalah ketika dia memasukin fikroh yang disampaikan atau risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Kenapa? Gitu. Karena yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang diyakini oleh masyarakat kafir Quraisy. Di mana kafir Quraisy itu menyembah berhala, gitu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya itu adalah menyambungkan antara makhluk dengan Khalik. Karena Rasulullah ketika tidak tersambung dengan Khalik, gitu, itu semua permasalahan yang ada di muka bumi ini tidak akan pernah ada solusinya. Kecuali ya Allah istilahnya Allah mempunyai pedoman sebagai petunjuk pedoman dari kehidupan manusia. Seperti itu. Maka Rasulullah SAW memulailah dakwah menyampaikannya secara siriyah di tahun pertama nubuah sampai tahun ketiga. Dan ini usia Rasulullah 40 sampai 42 tahun. Ya. Dan di sini kita pengertian dulu ya, apa dakwah siriyah itu gitu. Dakwah siriyah itu apa yang dimaksud dengan dakwah siriyah? Dakwah siriyah itu adalah dakwah permulaan yang dilakukan secara diam-diam. Ya. Tanpa diketahui oleh masyarakat kafir Quraisy lainnya secara umum. Terutama dari keluarga penentang ya. Jadi yang dasar dakwahnya ini kalau di
buku Manhaj Haroki itu, Syekh Munir Muhammad Al-Gobani itu, beliau mengatakan dakwahnya ini adalah dakwah kesikohan saja, gitu. Memberikan pemahamannya itu kepada orang-orang yang sikoh terhadap Rasulullah SAW. Karena ternyata orang yang sikoh kepada orang yang mengakui kemuliaan Rasulullah SAW itu tidak semua orang bisa diberikan risalah Allah ini. Gitu. Mengapa dakwah ini harus dilakukan secara sirriyah, ya, secara diam-diam, ya, secara diam-diam, secara hening gitu ya, hening gitu ya. Karena masyarakat Arab itu sudah terbiasa menyembah berhala secara turun-menurun. Sedangkan risalah yang dibawa Rasulullah SAW itu adalah mengkonektingkan antara hamba dengan Sang Khalik. Ya. Di mana pengakuan masyarakat kafir Quraisy sendiri tahu ketika ditanya man khalaqallahu samawati wal ard la yaquluna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan dialah Allah. Tetapi kedudukan Allah itu dikesampingkan oleh mereka, gitu ya. Bahwa mereka itu lebih mencintai dalam surat Al-Baqarah itu andadan, tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW tentunya harus meyakini kepada orang-orang terdekat beliau, gitu ya. Kepada orang-orang yang terdekat beliau, keluarga yang mendukung dan para sahabat untuk menguatkan iman dan fisik dalam menghadapi perubahan yang terjadi itu. Gitu. Maka mereka dengan sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika selesai Waraqah bin Nawfal menyampaikan, Khadijah radhiyallahu anha di rumah itu menyatakan bahwa beliau beriman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Keimanannya, menyatakan keimanan. Maka dari dakwah sirriyah ini muncullah ya bagaimana as-sabiqunal awalun. Siapa as-sabiqunal awalun ini? Karena ini adalah motor penggerak pertama, pelopor kader-kader pertama. Kalau dalam Al-Quran disebutkan as-sabiqunal awalun itu adalah bukan hanya orang-orang yang muhajirin yang pertama saja, tapi dari Ansor juga, nanti dari Baitul Aqabah 1, Baitul Aqabah 2, itu juga termasuk as-sabiqunal awalun di wilayah pembentukan pemerintahan baru di Madinah. Dan di sini Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansari waladina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Allah mengatakan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, mengikuti mereka dengan baik, dengan biihsanin. Allah mengatakan Allah ridho kepada mereka bahwa radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan mereka pun ridho terhadap semua ketetapan Allah. Dan Allah mengatakan wa'adda lahum jannatin tajri, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir, sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi dengan ayat ini itu Masya Allah, Allah itu memberikan, menyediakan sampai a'addalahum wa'addalahum, disuguhkan, disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang as-sabiqunal awalun dan yang mengikuti wattaba'uhum. Jadi mereka itu mengikuti mereka biihsanin, dengan ikhlas, dengan ridho gitu. Maka mereka lah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah itu adalah surga, Masya Allah. Jadi as-sabiqunal awalun itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Seperti siapa saja as-sabiqunal awalun itu
kita lihat as-sabiqunal awwalun itu yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga Khadijah itu dikatakan bahwa Khadijah itu beriman kepada Rasulullah SAW itu di usia beliau 55 tahun. Dan ini mewakili perempuan. Sehingga Khadijah ini mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Allah. Mendapatkan salam langsung dari Allah. Dan keutamaan Khadijah itu menjadi pemimpin para wanita muslim nanti kelak di surga. Dan Khadijah itu adalah, Masya Allah, semua muslimah yang beriman, pahalanya itu mengalir kepada Khadijah radhiyallahu anha. Karena attaba'uhum, ya. Jadi orang-orang yang mengikutinya biihsani, Allah ridho kepadanya, dan Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan pahalanya. Masya Allah, ya. Dan yang kedua yang mengimani, yang beriman, yang diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu mengikuti Rasulullah, diajak oleh Rasulullah itu di usia 8 tahun. Dan beriman, menyatakan beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW itu di usia 10 tahun. Kebayang ya. Baru setelah itu Rasulullah mengadakan pendekatan karena udah kenal, karena sesama pengusaha dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi tidak semua pengusaha didekatin oleh Rasulullah. Karena dasarnya di dakwah Siriyah ini, dakwah secara diam-diam ini adalah kesikohan. Rasulullah melihat Abu Bakar Siddiq itu tidak pernah sujud kepada berhala. Dan Abu Bakar Siddiq ini mempunyai sifat kelembutan. Orangnya baik gitu ya. Maka Rasulullah menyatakan kepada Abu Bakar itu langsung beriman kepada Allah dan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah mewakili pengusaha. Usianya pada waktu itu Abu Bakar itu 37 tahun. Ya, jadi 2 tahun di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini yang luar biasa. Abu Bakar ini langsung beliau itu membawa sahabat-sahabatnya, karena Abu Bakar juga adalah seorang tokoh gitu ya. Tokoh Quraisy gitu ya. Dan pengusaha. Abu Bakar mengetahui, baru Abu Bakar menyampaikan. Abu Bakar membawa binaannya, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah bin Ubaidillah. Itu adalah orang-orang yang diajak ya, oleh Abu Bakar untuk mengenal risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Gitu. Jadi Masya Allah gitu ya, dari situlah Abu Bakar juga termasuk orang yang mendapatkan pahala ya, yang luar biasa. Sehingga ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang masuk ke surga itu dari pintu yang berbeda-beda. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, adakah orang yang masuk dari semua pintu? Ya. Rasulullah SAW mengatakan, aku berharap engkau lah orangnya. Karena Abu Bakar itu orang yang selalu disebut sidik. Karena selalu mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu seperti itu. Itu adalah perwakilan pengusaha. Baru Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah itu adalah di usia beliau mewakili remaja. Jadi keterwakilan itu sudah ada di pertama kali Rasulullah menyampaikan dengan kesikohan ya, yaitu Zaid bin Haritsah di usia yang 20 tahun. Zaid bin Haritsah itu adalah budak yang dihadiahkan oleh Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah SAW gitu ya. Setelah pernikahannya gitu ya, setelah pernikahannya. Tetapi Zaid ini sesungguhnya dari orang tokoh gitu ya, dari anak tokoh gitu ya. Orang-orang menganggapnya Zaid bin Muhammad. Padahal setelah turun surat Al-Ahzab ayat 5, tidak boleh anak angkat itu dinisbatkan kepada orang tua angkat. Seperti Zaid bin Muhammad. Langsung diganti dengan Zaid bin Haritsah.
dan itu mengalahkan posisi orang tuanya gitu ya. Dan bahwa lebih memilih hidup dengan Rasulullah SAW. Dan ini tentang Abu Bakar, ada yang lewat. Abu Bakar itu adalah, beliau juga selain pengusaha, beliau juga adalah orang yang teredukasi dengan baik. Beliau itu ahli sejarah, ya, dan ahli nasab di bangsa Arab. Jadi pada saat itu bangsa Arab itu, gitu ya, ilmu yang terpenting di dalam bangsa Arab itu adalah orang mengetahui sejarah dan ahli nasab, ya, ahli nasab yang dari zaman jahiliyah ya. Kalau punya istri yang mempunyai suami 10, nanti punya anak, anaknya kepada siapa, ditanyakannya kepada ahli nasab. Dan dua ilmu itu dimiliki oleh Abu Bakar. Itu seperti itu. Jadi teredukasi dengan luar biasa. Nah itulah as-sabiqun al-awwalun. Yang dimana as-sabiqun al-awwalun ini yang nantinya setiap pahala umat Islam itu adalah mengalir kepada mereka. Gitu. Masya Allah. Gitu. Maka penting bagi kita pun untuk menyampaikan walau ayat kepada yang lain tentang risalah yang dibawakan oleh Allah kepada Rasulullah ini. Misalkan contohnya, saya selalu mengatakan seorang nenek kepada cucu atau ibu kepada anaknya, kepada bayinya gitu ya. Ketika menggendongnya tidak nanging, nang, tidak begitu, tapi mengatakannya misalkan Allah, 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 Allah. Nanti si bayi ketika bisa ngomong Allah, Allah, Masya Allah, itu kita mendapatkan pahala setiap anak itu mengucapkan kalimat Allah. Kalau kita mengajarkannya tentang Bismillah, 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 si bayi itu sampai bisa ngomong Bismillah, setiap dia mengucapkan Bismillah, kita mendapatkan pahala dari kata yang diucapkan itu tanpa mengurangi pahala beliau. Gitu. Dan mereka menyampaikan lagi, kita pun mendapatkan pahala. Itu adalah termasuk ilmu yang bermanfaat, jariah kita. Gitu ya, seperti itu. Dan setelah Sabiqun al-awwalun kita lihat, turun wahyu ini dari surat Al-Alaq kepada surat berikutnya, itu ada kepakuman. Sebagian itu mengatakan pakumnya itu 6 bulan, ada yang 40 hari, ada yang 1 pekan. Itu Rasulullah SAW menunggu-nunggu di fase turunnya wahyu. Nah, turunnya wahyu ini adalah sebagai sumber kebenaran. Jadi Rasulullah itu setelah turun surat Al-Alaq gitu ya. Alhamdulillah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus apalagi ya ini gitu ya. Kok nggak turun-turun lagi gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kita lihat bahwa as-sabiqun al-awwalun ya. As-sabiqun al-awwalun ya, baru di dalam perintah ini gitu ya, turun malaikat Jibril, malaikat peristiwa yang terjadi di fase ini, di fase dakwah Suriah ini gitu. Itu adalah turun perintah sholat. Ini ada ya dalam Al-Mubarakpuri disampaikan di situ di dalam, tapi yang terkomplit ya, yang terkomplit itu di dalam buku kitab Ibnu Hisam. Karena di Mubarakpuri, di buku Manhaj Haroki dan yang lainnya itu tidak disebutkan sholatnya itu 1 waktu atau beberapa waktu. Tapi di Ibnu Hisam itu disampaikan bahwa turun perintah sholat. Jadi perintah sholat itu adalah ibadah yang pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Makanya sholat itu adalah tiangnya agama. Gitu. Dan memperbaiki sholat itu adalah lebih utama. Gitu. Dan sholat itu adalah dalam Al-Quran dikatakan, kita mohon perlindungan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi sholat itu berlindung kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tetapi Allah mengungkapkan lagi, wa innaha, sesungguhnya sholat itu lakabiratun, amat sangat berat, illa 'alal khashiyin,
kecuali bagi orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ternyata orang yang khusyuk dalam sholat itu adalah pewaris surga. Itu yang disampaikan dalam surat Al-Mu'minun. Kita belajar sirah ini karena belajar tentang Al-Quran ya. Itu dalam surat Al-Mu'minun. Jadi penting bagi kita di dalam menghadapi permasalahan kehidupan dunia ini adalah kuncinya sholat itu diperbaiki. Gitu. Nah, ini turun perintah sholat. Ini permulaan diwajibkannya sholat itu. Jadi ketika itu ini hadisnya ya. Hadisnya di sini disampaikan bahwa jadi Rasulullah SAW itu diajarkan wudhu langsung oleh malaikat Jibril. Ya, perintah sholat. Hadis dia ya. Termasuk wahyu pertama yang turun adalah perintah mendirikan sholat. Ibnu Hajar berkata, sebelum Isra terjadi, ya, beliau Rasulullah SAW berdasarkan riwayat yang qat'i, yang pasti, yang jelas, pernah melakukan sholat. Demikian pula pada para sahabat beliau. Ya. Tetapi diperselisihkan ya, sholatnya itu telah diwajibkan yang 5 waktu atau tidaknya. Gitu. Dan di sini dikatakan, Ibnu Hajar menyebutkan pada waktu sholat, ya, Rasulullah SAW itu kedatangan malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril. Sebagian ahli ilmu menceritakan kepadaku bahwa sewaktu sholat diwajibkan atas Rasulullah SAW, Jibril datang kepadanya sedang Rasulullah sedang berada di atas bukit Mekah. Kemudian mengisyaratkan kepadanya ke arah lembah. Maka terbelahlah sebuah mata air darinya. Kemudian Jibril mengajarkan cara berwudu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW ikut berwudu sebagaimana Jibril berwudu. Kemudian Jibril berdiri dan sholat, mengimami Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pun mengikuti sholatnya. Kemudian Jibril pergi meninggalkannya. Lalu Rasulullah datang kepada Khadijah, memperagakan cara wudu untuk sholat, sebagaimana diperlihatkan oleh Jibril kepadanya. Maka Khadijah berwudu sebagaimana Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengimaminya sebagaimana Jibril telah mengimaminya. Ini dalam hadis Ibnu Ishaq ya. Dan ini adalah hadisnya sahih yang ya bahwa sholat itu adalah bagian dari syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Jadi kita lihat kenapa ada sholat dulu, ada sholat gitu ya. Karena ketika kita lihat di turunnya wahyu gitu. Jadi nanti ada turun wahyu itu sebagai sumber kebenaran. Nah, wahyu ini adalah sebagai pembawa berita gembira dan peringatan untuk hamba-hamba Allah gitu. Jadi Al-Quran ini, kita lihat dulu, Al-Quran ini Allah turunkan untuk mentarbiyah umat dan menegakkan sistem di tengah-tengah mereka. Jadi Al-Quran ini pedoman, sebuah manhaj, sebuah kurikulum ya, yang diturunkan Allah kepada manusia untuk mentarbiyah umat manusia dan menegakkan sistem di tengah-tengah mereka. Jadi ketika di surat Al-Alaq itu gitu ya, surat Ad-Duha itu, wa wajadaka dolang fahada. Allah menjadikan ya Rasulullah itu merasa dolang, melihat masyarakat itu tersesat. Fahada, Allah memberikan petunjuk dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah sebuah sistem yang merubah sistem yang ada di muka bumi, bukan hanya di kalangan kafir Quraisy. Gitu. Sistem yang semua ada dirubah oleh Al-Quran. Makanya nanti bahwa para nabi pun beriman harus mengakui Rasulullah SAW MOU Allah dengan para nabi gitu ya, untuk mengimani Rasulullah SAW. Dan Al-Quran diturunkan itu, Al-Quran itu
sesuai dengan realitas umat manusia, sesuai dengan kondisi yang menyertainya, gitu ya. Jadi masa-masa tarbiyah awal ini gitu ada ya. Jadi Al-Quran ini diturunkan ada dua mushaf ya, diturunkan itu selama 23 tahun itu ada dua mushaf. Ada mushaf tertib mushafi seperti yang kita yakini sekarang, yaitu dari Al-Fatihah sampai Anas, yaitu tertib mushafi. Tertib mushafi itu dari Al-Fatihah sampai Anas. Ketika turun perintah Allah, ini masukkan kepada surat ini, lanjutan ayat sekian, ayat sekian, ayat sekian. Itu ya, semuanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, masukkan ke sini ke sini. Karena yang pertama kali turun surat Al-Alaq itu kan 1 sampai 5. Selanjutnya kapan lagi dimasukkan lagi. Jadi secara mushafi itu dari Al-Fatihah sampai Anas, yang sekarang Quran Utsmani yang ada. Yang kedua adalah tartib secara nuzuli, yaitu bagaimana turunnya Al-Quran. Agar kita tahu bagaimana proses Al-Quran ini turun kepada Rasulullah gitu ya. Itu adalah melalui sebuah tahapan-tahapan gitu ya. Tidak blok langsung. Dan tahapan ini adalah kesesuaian, makanya otak kita manusia ini yang sekarang diganggu, dirubah menjadi brain rot gitu ya. Kerusakan otak karena segala sesuatu ingin sesuatu yang instan, padahal Allah melakukan pemahaman kepada kehidupan manusia ini adalah secara proses tahapan, bertahap. Ini lihat, yang pertama turun itu adalah surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ini adalah menjelaskan tentang prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip keimanan di dalam orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Jadi prinsip akidah inilah yang harus tertanam sebelum menjelaskan sebelum sampai kepada keumum tentang Islam itu sendiri. Ini akidah. Jadi akidah di sini adalah mengakui bahwa Al-Alaq ya, alhamdulillah kita tahu semuanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu gemetar ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau kita melihat dengan ayat Al-Quran sebagai peringatan, sebagai kabar gembira, ya, bahwa kalau membaca Al-Quran ini kita akan terasa lagi bagaimana Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ketika Rasulullah itu mengalami wawajadaka dhalan fahada, pencerahan di dalam semua permasalahan kehidupan kita di dunia ini pada saat kita mengakui bahwa semuanya bismi rabbikal ladzi khalaq, mengakui terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah solusi semua kehidupan manusia, bahwa antara kita manusia ada makhluk dengan sang khalik gitu ya, itu adalah harus memujinya gitu. Bahwa kita manusia dengan Rob itu adalah harus menyembah. Nah, ini adalah pemahaman tentang prinsip akidah la ilaha illallah. Jadi konsep la ilaha illallah ini adalah di dalam surat Al-Alaq. Jadi saya sampai buka-buka lagi, dilihat lagi tafsirnya gitu ya. Ternyata Masya Allah gitu. Kenapa Rasulullah bisa bergemetaran? Kenapa? Kalau kita itu di dalam Al-Quran dikatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Oh, ternyata Masya Allah gitu ya. Khalaqal insana min alaq. Apa artinya khalaqal insana min alaq? Tidak ada yang berharga di muka bumi ini karena kita pun diciptakan oleh Allah itu min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Dan bacalah, dan Tuhanmu itu harus dimuliakan. Oh, Allah ini, Rabb itu yang mulia. Berarti nahnu terhina. Kita ini adalah orang yang
hina, tidak ada yang bisa dibanggakan di dalam kehidupan dunia ini. Dan alladzi 'allama bil qalam, bahwa Allah ini adalah yang sudah mengajarkan kepada kita bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, kalau terhubung dengan surat 3 ayat 79, bahwa kita itu harus alam, harus berilmu, harus selalu belajar. Harus selalu belajar karena kita tidak tahu. Allah a'lam. Allah Maha mengetahui. Maka kita belajar yang terutama itu, yang pertama itu adalah belajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu adalah ayat pertama. Jadi prinsip akidah. Itu bekalan Rasulullah, itu adalah bekalan akidah yang pertama. Yang kedua adalah prinsip syariat. Prinsip syariat yaitu surat Al-Qalam 1-7. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ini kita ini aja ya, tidak belajar dengan tafsirnya. Demi kolam dan apa yang mereka tulis. Ya. Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Ya, bahwa kamu itu ya Muhammad, ma anta binikmati rabbika bimajnun. Sekali bukan orang gila. Gitu. Kebayang gak? Disebut orang gila. Disebut orang aneh. Kenapa? Karena berbeda dengan keyakinan masyarakat salam itu gitu ya. Mereka anggap apa sih ini? Apa sebutan untuk Muhammad itu? Gitu. Tukang sihir gitu. Tukang sihir. Akhirnya mereka sampai kepada pantasnya disebut adalah orang gila gitu. Itulah yang diucapkan oleh penduduk Mekah. Rasulullah SAW disampaikan oleh Allah bahwa kamu itu ma anta binikmati rabbika bimajnun. Kamu itu bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu itu benar-benar pahala yang besar yang tidak terputus-putusnya. Wa innalaka la ajron ghairu mamnun. Kebayanglah pada saat masyarakat itu menganggap Rasulullah gila dalam menyampaikan risalahnya. Itu tantangannya begitu berat bagi Rasulullah SAW. Sebuah perubahan, kebalikan dari kebiasaannya yang dia dihormati, dipercaya, diyakini. Tiba-tiba mereka itu berbisik-bisik mengatakan majnun, orang gila. Tapi Allah mengatakan wa innalaka la ajron ghairu mamnun. Kalau fokus syariat itu kepada Allah gitu ya, maka kita akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Gitu ya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Pasatu basir wa yubsirun. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Bi'aikumul maftun. Siapa di antara kamu yang gila itu? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah itu, sesungguhnya Allah, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan siapa yang paling dan siapa orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah prinsip syariat. Nanti disampaikan ya insyaallah pekan depan apa prinsip-prinsip syariat yang disampaikan yang dibekali oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Ya kita kilas dulu ya. Ayat selanjutnya yang turun itu yang ketiga itu adalah surat ya. Ini surat Al-Muzammil. Ini tentang tazkiyah. Jadi sholat, prinsip syariah, tazkiyatun nafs, bahwa dalam perjalanannya itu harus ikhlas gitu. Ini ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan. Kalau ini PR-nya mungkin ini dibaca dengan tafsirnya masing-masing untuk bisa membawa ruh kita kepada sirah nabawiyah ini gitu ya. Itu ya. Ini tazkiyah, pensucian diri, pensucian jiwa kita gitu. Dan selanjutnya ayat selanjutnya yang turun itu adalah surat Al-Mudatsir. Ya, ya. Dan ya ayyuhal mudatsir kum fa'andir. Inilah prinsip-prinsip dakwah yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW.
Ya, dan ya ayyuhal mudatsir kum fa'angdir. Ini Rasulullah SAW itu ketika mau minta diselimutin lagi kepada Khadijah gitu. Ternyata turun ayat ini kum fa'angdir. Jadi kalau silahkan baca artinya dan terjemah tafsirnya tentang kum fa'angdir. Bahwa Rasulullah mengatakan bahwa setelah ayat ini turun, maka tidak ada lagi waktuku untuk beristirahat. Sampai tidurnya Rasulullah pun Rasulullah bisa mendengar. Gitu. Itu seperti itu. Kumpa. Warobaka fakabir, wasyabaka fatahir, warujiza fahjur, walatamnum tastaksir, walirobika fasbir. Insya Allah kita pekan depan akan sebagian membahas tentang prinsip dakwah ini. Gitu. Dan selanjutnya yang turun itu adalah surat Al-Fatihah. Gitu. Ini adalah prinsip masyarakat. Insya Allah kita bahas Mudatsir dan surat Al-Fatihah pekan depan dan bagaimana Rasulullah SAW di dalam dakwah Siriah ini, gitu ya, dakwah Siriah ini. Dan ya itu saja mungkin ya, ibu-ibu. Kita lihat bahwa Al-Fatihah ini kenapa dijadikan prinsip kemasyarakatan, prinsip bermasyarakat. Kalau kita baca apa ya prinsip bermasyarakatnya gitu di sini gitu. Ternyata masya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah ini prinsip di dalam bermasyarakat, kita itu harus teguh kepada sahsiatul islamiyah atau kepribadian kita yang islami, keyakinan yang inti yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terkontaminasi dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, tidak termasuk orang yang dimurkai oleh Allah dan orang yang sesat gitu, seperti itu. Nah, ini hikmahnya ya. Hikmahnya saya sampaikan, hikmahnya tulis di sini. Bagaimana suku Quraisy belum memperhatikan dakwah secara khusus karena kehanifan sudah terkubur lama. Jadi itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Belum ada benturan masyarakat Islam yang sedang tumbuh dengan masyarakat jahiliyah. Jadi di dakwah 3 tahun pertama ini, Rasulullah, sahabat-sahabat itu ikut sholat dengan Rasulullah. Di bukit-bukit, di antara bukit-bukit, sahabat itu ikut sholat. Terus bagaimana sahabat itu mengatakan, ya Rasul, ya Muhammad, di depan kita ada berhala-berhala, bagaimana kita sholat? Gitu ya. Gak apa-apa, kata Rasulullah, nanti mereka sendiri yang menghancurkan. Masa, kapan mereka menghancurkan? Nanti, godan, gitu ya. Ternyata di Futuh Mekah itu, mereka lah yang menghancurkan berhala-berhala itu sendiri. Jadi di fase dakwah ini, tidak fokus kepada perilaku yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Tidak ada benturan. Jadi biarin aja. Mereka-mereka, kita-kita. Dan disepelekan oleh orang-orang jahiliyah pada saat itu, orang-orang kafir Quraisy, yang keyakinan gitu lama-lama juga akan hilang gitu ya. Buktinya Waraqah bin Naufal juga tidak bisa mendakwahkan gitu ya. Seperti itu. Jadi disepelekan. Sahabat masih pada sholat gitu. Ya. Rasulullah memfokuskan pada pembinaan akidah dengan menjadikan keluarga itu sebagai model. Jadi Ali bin Abi Thalib itu dilihat sholat oleh ayahnya ya, oleh Abu Thalib. Terus beliau mengatakan, ya Ali, apa yang kau lakukan? Ini sholat saya meyakini apa yang risalah yang dibawa oleh Muhammad SAW. Maka Abu Thalib itu luar biasa mengatakan, ya Ali, ikutilah, turutilah apa yang dilakukan oleh Muhammad. Aku yakin bahwa semua yang dilakukan Muhammad itu adalah baik dan benar. Bukan hanya baik, baik dan benar. Maka engkau harus mengikutinya. Itulah yang dilakukan oleh oleh Abu Thalib kepada Ali. Itu seperti itu. Jadi ini juga meyakini bahwa dakwah ini memiliki tahapan sesuai dengan
keadaan objek dakwah yang dihadapi. Jadi tidak boleh kita mendakwahkan seperti, maaf ya, kepada orang yang sholatnya juga belum 5 waktu gitu ya. Kita langsung mewajibkan sholat 5 waktu, istilahnya menyuruh sholat itu 5 waktu. Seperti ada seorang ibu yang mengatakan, ibu-ibu yang ini ya ikut pengajian, Umi aku udah sholat 2 kali, hari kemarin saya sholat 2 kali Umi gitu ya. Alhamdulillah, saya bilang alhamdulillah. Temannya sholatnya 5 waktu, lain 2 kali. Umi aja bilang alhamdulillah ya. Karena boleh jadi gitu, ada tahapannya. Ya, ketika sedikit yang mereka lakukan, kita harus mengapresiasi. Jadi fokus kepada kebaikan yang di sekitar kita. Dan ya, tadi ya, dakwah siriyah ini mengandalkan kesikohan, kepercayaan aja. Rasulullah tidak mendakwahkan langsung kepada paman-pamannya, gitu. Tidak gitu. Hanya kepada sebagian aja gitu. Nanti dilihat. Nah, peranan wanita pada tahapan dakwah siriyah sangat besar gitu ya. Apalagi dibandingkan jumlah wanita saat itu juga sama gitu. 1/4 dakwah itu dilakukan oleh peranan wanita. Dan ini salat itu merupakan pendamping utama dakwah. Makanya ibadah yang pertama diperintahkan oleh Allah adalah sholat. Dan wahyu pertama merupakan sebuah pola yang dapat menjelaskan tentang sistem Islam, tentang Islam. Yaitu dari mana memulainya, bagaimana prosesnya, dan kemana akhirnya. Islam itu dimulai dengan 5 wahyu pertama yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Ya, itu saja mungkin terlebih dahulu. Mangga, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini permulaannya ya. Insyaallah. Masakillah. Ini ayah yang telah memaparkan materinya dengan gamblang untuk kita semua ya. Jadi merapihkan pemahaman-pemahaman yang dulu mungkin tercerai-berai. Insyaallah ya, dengan bantuan tayangan Umi ya. Insyaallah. Jazakallahu khairan katsir. Jadi lebih runut ya, lebih jelas untuk bisa lebih dipahami oleh kita semua. Untuk selanjutnya mangga ibu-ibu, teteh-teteh yang barangkali ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan. Mau ditambahkan juga boleh. Mau ditambahkan juga boleh untuk materi ini, mangga. Enggak, Bu Nina yang raise hand, Bu Nina. Ini dakwah siriyah ini Rasulullah juga ya. Itu di dakwah siriyah ini di 3 tahun pertama Rasulullah dakwah siriyah itu pengikutnya dari hampir semua bani itu sudah terwakili. Itu 70% semua bani itu sudah ada perwakilan. Kebayang nggak gitu? Padahal itu dakwah siriyah, dakwah secara diam-diam. Jadi seperti itu. Ya, mangga Bu Nina. Boleh yang menambahkan ya rujukannya nanti di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini materinya sangat menarik. Kedengaran ya suara saya, Mi? Terdengar jelas. Kedengar suara? Terdengar jelas. Kedengaran? Jelas, Ya. Jelas Umi. Ini Masya Allah ya, bagus sekali. Yang saya akan tanyakan, ketika para sahabat ikut sholat di mana tempat sholatnya masih banyak berhala itu, sehingga Rasulullah menerangkan bahwa suatu saat nanti mereka yang akan menghancurkan berhala itu sendiri. Apakah itu termasuk sebagai nubuat dari Rasulullah, sehingga Rasulullah sudah memprediksi bahwa nantinya akan dihancurkan oleh mereka sendiri? Itu aja yang saya tanya. Ya. Jadi itu juga adalah bagian dari nubuat, dan pelajarannya dari situ adalah kita harus selalu optimis apapun keadaannya. Tidak boleh putus asa di dalam menghadapi semua permasalahan kehidupan kita gitu. Karena ketika semua tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya,
bahwa semua jawaban yang Allah berikan itulah yang terbaik. Itu seperti itu keyakinannya seperti itu. Karena sudah al-alaq itu turun, gitu. Al-alaq itu turun, bagi Rasulullah sudah ada kemampuan manusia itu tidak bisa gitu. Kecuali semuanya adalah kekuatan itu dari Allah. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Maka dari situ bagaimana Rasulullah bisa pesimis? Karena hubungannya dia itu sekarang dengan Sang Khalik yang menciptakan ini semua. Itu seperti itu. Jadi luar biasa. Jadi dakwah pada saat itu adalah tidak mengungkapkan sesuatu yang berbenturan dengan sistem yang ada, dengan masyarakat yang ada. Jadi karakteristik dakwah Suriah ini, kalau di buku Manhaj Haroki itu disebutkan ya, karakteristik dakwahnya ini adalah tidak berbenturan dengan masyarakat umum, menekankannya kepada aspek spiritual, ya, kepada akidah, tadi kepada tazkiyatun nafs, gitu ya, sesuai dengan syariat, gitu, seperti itu. Jadi itulah itu ya mungkin ya. Gitu. Itu. Ya, sebelumnya saya itu berpemahaman ya bahwa 13 tahun pertama itu hanya akidah aja gitu. Masya Allah ya, ternyata prinsipnya itu ada 5 ya dakwah di periode Mekah ini. Baru enggak juga gitu maksudnya. Selama ini penekannya begitu, Umi. Kalau Isra Mi'raj itu di tahun keberapa ya, Mia? Isra Mi'raj itu di tahun 3 terakhir sebelum 3 terakhir. Ya, nanti ada hiburan setelah fase di mana Rasulullah itu kan nanti itu ya dakwah Suriah terus dakwah Zahriyah. Setelah dakwah Zahriyah itu mengalami pemboikotan 3 tahun. Makanya 3 tahun, udah 3 tahun gitu ya. Di 3 tahun itu adalah nanti Rasulullah itu mencari solusi dakwah berikutnya gitu ya. Setelah pemboikotan itu Khadijah radhiyallahu anha sakit dan meninggal, dan hiburannya itu langsung Isra Mi'raj. Dari saya itu paling senang kalau baca tentang kisah Isra Mi'raj itu karena dari sesuatu yang ini menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Kalau saya suka merasakan yang terkecilnya lah ya, ketika mules mau melahirkan gitu ya, terus bayi keluar, yang mules-mules, yang sakit-sakit itu hilang gitu ya, hilang semuanya gitu. Masya Allah gitu. Gitu ya. Jadi berarti di periode Mekah ya, di prinsip masih syariat ya, Insya Allah. Di Mekah, peristiwa Isra Mi'raj. Prinsip syariat nanti. Mangga yang lainnya barangkali Tefira biasanya. Mangga yang mau menambahkan boleh. Baiknya tentang di ini. Tentang orang Baduy yang kencing sembarangan di itu ya mungkin ya. Di masjid, area masjid kan sama Rasulullah nggak ada apa-apain, cuma disiram sama pakai air aja ya. Itu mungkin masih di periode ya? Madinah. Udah di Madinah. Udah Madinah ya. Iya. Karena tahapan dakwah itu berlaku sepanjang zaman. Gitu, berlaku sepanjang zaman. Gitu. Jadi istilahnya berlaku sepanjang zaman bukan berarti udah di Madinah itu proses itu udah sempurna, tidak. Gitu. Nanti setiap personal itu, setiap orang itu pemahamannya kan berbeda-beda. Ya. Makanya kan ada orang masuk Islam, tapi saya mah masih mau jinah, mau apa. Rasulullah mengatakan jujur aja, gitu ya. Dan ikut taklim, gitu ya. Itu aja sampai dia masuk Islam, gitu. Seperti itu dengan kemuliaan akhlak. Dan di sini juga akhlak juga masuk di periode Mekah ini adalah ketinggian akhlak. Umi boleh bertanya? Boleh.
Dan ya, Boleh. Assalamualaikum. Tadi itu saya agak ini ya, baru tahu juga ya. Ternyata sholat itu berarti sebelum Isra Mi'raj pun sudah dilakukan gitu ya Umi. Hanya Ada. mungkin bentuknya kalau boleh tahu Umi seperti apa ya? Ya. Artinya ketika para sahabat juga mengikuti kan tadi yang pertama kan Rasulullah diajarkan oleh Jibril ya cara berwudu, kemudian sholat, kemudian beliau mengikuti, kemudian pulang. Bunda Khadijah juga diajak untuk mengikuti tentang wudhu dan sholat. Nah, kemudian dengan dakwah Siriah ini kan berarti para sahabat juga diajarkan untuk mengikuti sholat nih. Cuman Sholat. apakah bentuknya itu seperti berdoa atau seperti apa Umi? Ada kisah-kisahnya mungkin Umi. Terima kasih. Kalau di ini kan hanya 2 rakaat. 2 rakaat. Oh, Jadi awalnya sholat itu 2 rakaat. Nanti insya Allah nanti kalau udah ke periodenya, ya. nanti kenapa sholat itu jadi 3 rakaat, ada 4 rakaat gitu ya. Gitu. Nanti kalau di buku-buku yang lain itu tidak disebutkan tentang ada sholatnya 5 waktu gitu ya. Tetapi ada sebagian ulama, salah satunya di kitab di Ibnu Hisam. Nah, kalau yang Ibnu Hisam, ini bukan Hisam ya. Ibnu Hisam yang Ibnu Hisam ini diceritakan dengan detail. Ini ya. Jadi sholatnya itu 5 waktu kalau di Ibnu Hisam. Permulaan diwajibkannya sholat di periode dakwah Siriyah ini gitu ya. Disebutkan yaitu ini ya. Nah, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah di atas gunung Mekah. Malaikat Jibril mengisyaratkan kepada Rasulullah ya dengan tumitnya di lembah, dan dari lembah itulah memancarlah mata air. Kemudian diajarkan berwudu gitu ya. Terus setelah Rasulullah kembali menemui Khadijah lalu berwudu untuk mengajarkan kepadanya cara bersuci. Itu hadisnya masih berlangsung. Terus malaikat Jibril mendirikan ya. Ketika salat ditetapkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah ditandatangi malaikat Jibril gitu ya. Ketika matahari mulai condong ke barat, kemudian malaikat Jibril mendirikan salat asar bersamanya. Saat bayangan suatu benda sama persis sama dengan bendanya, karena belum ada waktu ya. Waktu itu. Waktu itu hanya diukur dengan jam matahari gitu ya. Jam matahari menurut itu ya. Lalu malaikat Jibril mendirikan salat maghrib ketika matahari telah terbenam. Lalu malaikat Jibril mendirikan salat isya ketika sinar merah setelah terbenamnya matahari telah hilang. Lalu malaikat Jibril mendirikan salat subuh ketika fajar menyingsing. Keesokan harinya malaikat Jibril kembali mendatangi Rasulullah lalu mendirikan salat zuhur mengimami beliau ketika bayangan sebuah benda persis sama seperti dirinya. Berarti udah 5 kali ya Umi ya? Kalau dari hadis itu mah ya. Kalau dari Ibnu Hisam. Tapi kalau dari kitab-kitab yang lain tidak dibahas dengan sampai rinci seperti ini, hanya sholat. Gitu. Sebagian lagi mengatakan walau alam, sebagian lagi mengatakan waktu itu sholatnya itu 2 rakaat saja, gitu. 2 rakaat saja. Tapi yang wajibnya itu adalah sebelum Isra Mi'raj itu, gitu ya. Sebagian lagi ya, ini dalil-dalilnya itu adalah sholat tahajud aja, malam saja. Makanya ketika Isra Mi'raj itu ada sholat 5 waktu, nanti setelah Rasulullah hijrah itu, di hijrah itu sholat itu ditambah. Hijrah itu ada maghrib 3, duhur 4, gitu, asar 4, isya 4, itu ditambah itu sebagian itu, yaitu setelah hijrah. Setelah hijrah ditambahkannya. Gitu. Ya. Nggak boleh. Jadi bulat. Ya. Oh, jadi bulat. Oh, gitu. Insya Allah. Gitu. Menarik sekali ya materi malam hari ini. Jadi tambah penasaran untuk materi-materi selanjutnya. Mangga barangkali ada mau menambahkan atau bertanya lagi? Bu Yang nih, insya Allah. Bismillah. Bu Yang, enggak? Bu Yang. Bu Yang mah penasaran dengan ini ya. Jadi yang pertama kali diajak oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti
beliau gitu ya, menerima ajakan beliau gitu. Kan pertama adalah istrinya ya, kemudian yang kedua itu keponakannya yaitu Ali bin Abu Thalib. Usianya masih muda sekali ya, 8 tahun itu kan boleh dibilang anak-anak gitu ya. 10 tahun. 8 tahun. tahun itu ikutnya, 10 tahun masuk Islam. Oh, di usia 10 tahun. Di usia 10 tahun. Usia 10 tahun. Ya kalau sekarang lah, zaman sekarang 10 tahun teh masih anak-anak gitu ya Umi ya. Iya. Kalau itu kedekatan Rasulullah dengan Ali, dengan keponakannya itu seperti apa ya gitu, sampai yang kedua itu adalah beliau gitu yang diajaknya gitu ya. Ada nggak ini ceritanya? Ali itu bukan keponakan ya, sepupu. Sepupu ya? Oh iya. Iya. Anak Abu Thalib. Anak paman. Jadi sepupuan dengan Rasulullah SAW. Itu dekat sekali ya, karena Rasulullah itu kan di rumah Abu Thalib. Itu tahu Abu Thalib orokna lah gitu ya. Ali di rumah Abu Thalib tahu Ali lagi bayinya gitu Rasulullah. Dan Rasulullah itu mengasuh. Jadi Abu Thalib itu pada saat krisis ekonomi di kafir Quraisy saat itu, Rasulullah itu mendatangi Abbas, pamannya. Wahai pamanku, Abu Thalib itu kasihan sekali ya, anaknya banyak gitu ya. Yuk kita ambil. Maka Abbas mengambil, Rasulullah mengambil Ali gitu. Nah, gitu. Jadi dibagi-bagi anak-anaknya itu. Anak Abu Thalib itu diasuh oleh yang lain. Gitu. Seperti itu. Kalau anak-anaknya beriman ya, Umi. Abu Thalib kan tidak beriman. Ada yang beriman, tidak dalam sejarah tidak disebutkan semua, tapi ada anak-anaknya yang beriman, yang disebutkan ada. Seperti paman Rasulullah juga yang beriman, sama tantenya yang beriman itu kan Hamzah dan Abbas. Kalau laki-laki, kalau istri Sofiyah gitu ya. Dua juga kalau salah ya, yang beriman itu. Itu udah. Kalau ada bertanya di chat. Oh, ada pertanyaan di chat. Surat. Saya bacakan ya. Izin bertanya via chat Umi. Urutan surat yang berada dalam Al-Quran, apakah itu atas perintah Allah? Iya. Jadi surat itu ketika turun, nanti disimpan di surat ini. Lanjutannya ayat ini. Gitu kan? Gitu. Jadi ada baru setelah, kalau secara tartib, kan ada tartib nuzuli. Tartib nuzuli itu dari turunnya surat, ya. Ada tartib mushafi. Tartib mushafi itu disusunnya dari Al-Fatihah sampai Anas itu, gitu ya. Itu sebagian itu adalah nanti di zaman sudah pembukuan, dibukukan Al-Quran. Itu dibukukan oleh Utsmani, ya, seperti itu. Jadi ini adalah ayat surat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ya. Karena sebagian sahabat itu mengatakan karena ini perintah Rasulullah SAW. Gitu. Jadi mushafinya tidak sesuai dengan nuzuli. Ya, kalau nuzulinya yang berbeda. Makanya dilihat ya, saya juga nggak hafal urutan yang nuzuli itu, surat-suratnya. Gitu. Jadi inilah. Ada lagi? Enggak ada lagi. Teh Fira, enggak? Ya tadi Bu Siti Rinrin duluan kayaknya. Oh gitu. Nanya tadi sebelum dibaca. Enggak, penasaran kalau wahyu itu diturunkan selagi Rasul sendiri atau ketika ada sahabat juga turun wahyu. Ini yang dilewat oleh saya ya.
Jadi kan ada gemerencing, ada menampakkan gitu ya, berbagai macam turunnya wahyu. Turunnya wahyu itu kadang Rasulullah ketika di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu dengan sahabat surat Al-Mujadilah tentang zihar, yaitu di depan orang yang bertanya langsung ada jawaban gitu. Itu seperti Jadi tidak jadi selalu tidak selalu sedang menyendiri ya. tidak sedang menyendiri gitu turun wahyu. Biasanya para sahabat itu berlomba-lomba ingin membersamai Rasulullah karena ingin yang pertama mendengar wahyu dari Rasulullah, ingin merasakan Allah ya ingin Jadi merasakan kondisi di mana Allah menurunkan wahyu. Jadi para sahabat itu sudah mengikuti Rasulullah gitu ya. Jadi pada saat Rasulullah turun wahyu yang pertama ini mereka itu bahagia sekali karena mereka langsung menyampaikan kepada yang lain dan tadi pahalanya itu tidak terputus. Gitu. Jadi mereka mengikuti. Kadang Umar itu berlomba dengan Abu Bakar gitu ya. Tapi selalu menang Abu Bakar aja gitu ya. Utsman, Ali. Kenapa selalu membersamai gitu ya. Istrinya kadang di rumah ini gitu ya, di rumah Khadijah ketika turun wahyu ada turun wahyu. Itu seperti itu. Jadi tidak lagi menyendiri baru turun wahyu. kasih Umi. Enggak, barangkali ada yang mau menambahkan. Enggak, tadi saya Tefira badai jantan. Iya, tadi saya kelewat nih, Mas. Mohon maaf, minta diperjelas. Jadi tadi kan Umi menyampaikan bahwa peristiwa yang apa ya, yang juga sangat penting di periode pertama ini kan turunnya Al-Quran sebagai apa? Sebagai sebuah manhaj gitu ya, kemudian juga sesuai dengan realitas dan ya Allah mengetahui kemudian Allah menurunkan itu secara urutan, secara tertib nuzulinya tadi ada alaq untuk mengkonektikan ya, maksudnya menghubungkan manusia dengan rohnya gitu kan. Kemudian Al-Qalam. Nah ini saya kelewat ini. Kalau yang Al-Muzammil kan itu tazkiyah ya. Kemudian yang Mudassir itu prinsip-prinsip dakwah. Kemudian Al-Fatihah itu prinsip masyarakat. Kalau yang Al-Qalam ini hikmahnya apa nih? Maksudnya yang pembelajarannya diturunkan sebagai ayat apa? Wahyu yang kedua. Yaitu itu kan prinsip-prinsip bagian itu disebut prinsip tarbiyah. Oh, prinsip tarbiyah. Di dalam Al-Qalam itu ya. Ya. Jadi prinsip syariat dan prinsip di situ disebutkan prinsip syariat itu adalah harus melalui sebuah proses tarbiyah ya, gitu ya. Yaitu yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ke sini-sini nanti ada orang pemahamannya itu ada syariat, makrifat, hakikat. Tahapannya kalau orang pada sufi itu. Tetapi tidak boleh meyakini yang lain tanpa syariat terlebih dahulu. Syariat itu tahapan awal yang harus prinsip ini dilakukan oleh semua umat Islam. Gitu syariat ini. Nanti syariat ini yang sesuai syariat itu kan semuanya, seluruhnya. Bagaimana muamalah yang sesuai syariat itu gitu kan. Bagaimana tentang hubungan keluarga yang sesuai syariat itu. Semuanya diatur. Ini prinsip syariat. Jadi kita kalau mau prinsip syariat, pahami dulu bahwa syariat itu adalah sebuah sistem yang dibuat oleh Allah gitu ya, yang harus dilakukan oleh manusia gitu. Seperti itu. Jadi ya, nah ini tarbiyah nanti. Orang harus mengetahui itu sesuai dengan tidak boleh terdistorsi, terinfiltrasi pengaruh yang lain. Harus benar dari Allah kepada Rasulullah, dan itulah yang harus diyakini oleh manusia, yang harus dilakukan oleh manusia. Dan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah dan dilakukan oleh
manusia secara umum itu gitu ya, itu melalui proses pengenalan seperti nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi nikmatika rabbika bimajnun. Jadi harus mengetahui dulu istilahnya kami ini berbeda ya, karena ini kami itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Sehingga tantangannya Rasulullah itu disebut gila, aneh, tukang sihir. Gitu ya. Kenapa? Ini nih yang ada ini adalah penyembahan kepada berhala, kehidupan yang enak, mewah-mewah. Orang yang kaya, orang yang berkuasa itu bisa berbuat seenaknya. Tiba-tiba datang orang-orang tuh, ih gila ya, apa ini? Apa sih ini, keyakinan apa ini? Gitu. Ngomong apa ini? Sampai di Allah, ma anta bi nikmati rabbika bimajnun. Kamu itu bukan orang yang gila. Bagaimana nanti itu fasatu besirun wayu besirun, kamu akan melihat. Jadi itulah kalau dilihat dengan ini, saya dilihatnya di Zilalil Quran ya. Dilihat di Zilalil Quran itu, kalau lihat prinsip syariah tuh, oh ya Allah, pantas Rasulullah itu jadi tahu, oh iya, kenapa, apa kata Waraqah bin Naufal, kamu akan diusir, kamu akan dikejar-kejar, kamu akan disiksa gitu. Oh iya gitu. Karena ini adalah sebuah sistem yang luar biasa, yang indah sekali, yang bagaimana tahu bahwa manusia ini tidak ada yang berkuasa di muka bumi, itu tidak ada yang bisa jadi berbuat seenaknya, itu tidak ada gitu. Seperti itu gitu. Semua satu dengan yang lainnya nanti saling menghormati gitu. Jadi kalau di ini dengan ayat-ayatnya, tafsirnya, nanti akan dilihat lagi, oh Masya Allah ya Robbi, betapa indahnya Islam itu gitu. Seperti itu ya, itu Allah. Umi, satu lagi penasaran Umi. Iya. Pertama, apakah ketika Bunda Khadijah itu masih hidup itu Rasulullah juga udah menikahi Bunda Aisyah, atau setelah wafat baru menikahi Bunda Aisyah? Belum. Rasulullah itu menikahi hanya Bunda Khadijah saja. Khadijah aja. Nah, udah Bunda, setelah Bunda Khadijah wafat, Rasulullah itu baru kebayang lah ya gitu ya. Makanya kasih jalan-jalan sama Allah Isra Mi'raj itu karena anak-anak masih kecil. Oh gitu iya, ya. Anak-anak masih kecil gitu. Nikahnya itu bukan sama Bunda Khadijah terlebih dahulu. Bunda Khadijah itu yang ketiga, nantilah next ya. Iya. Jadi yang Ada ketiga, nanti Umi ya khusus yang tentang yang istri-istri Rasulullah. Iya, siap. Jadi nanti kan di usia 25 tahun Rasulullah menikah dengan Khadijah. Nanti ada usia Rasulullah SAW ke berapa Rasulullah itu menikah. Ada ininya ya. Ada Rasulullah itu di usia nanti ke, kita lihat Paririmbon. Nanti bahas Rasulullah menikah dengan ya, di sebelum hijrah itu Rasulullah menikah nanti dengan Saudah. Nanti setelah Saudah, karena Saudah itu Masya Allah orang yang sudah sepuh, anaknya banyak, penyayang kepada anak-anak, itu dijodohkan juga. Ya Rasulullah nikahlah dengan ini gitu ya. Kasihan anak-anakmu gitu ya. Nikahlah dengan Saudah. Nah, dihina. Itu pengganti Khadijah itu gitu oleh masyarakat. Rasulullah Abu Bakar menawarkan putrinya Aisyah radhiyallahu, karena kenapa? Saking ingin dekatnya dengan Rasulullah, ingin dekat. Itu ingin dekat, ingin tersambung dengan Rasulullah. Nah, itu seperti itu. Mau lanjut? Ya, ini lagi ini jadi berpikir ini ya, seperti itu ya. Nanti insya Allah pekan depan kita review sedikit tentang khususnya surat Mudatsir dan Al-Fatihah gitu, agar nanti nyambungnya itu enak kepadanya.
Ya, Allah a'lam bishawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Umat salehah. Insya Allah kita sambung lagi pekan yang akan datang. Ada waktu 5 menit lagi. Insyaallah. Jazakillah khairan katsir yang sudah insyaallah ya memberikan kepada kita pemaparan wawasan yang sangat menarik dan menjadi lebih berpenasaran untuk mengikuti lanjutan pertemuannya. Insyaallah semoga Allah senantiasa mudahkan untuk kita semua. Sehat-sehat Umi. Amin. Amin. Ya, untuk ibu-ibu juga sehat semua ya. Ini bagusnya kita nanti insya Allah 2 arah ya. Boleh jadi ada yang menambahkan, tidak hanya Umi menyampaikan. Diharapkan seperti itu ya, agar lebih luas literasi kita. Siap, ini bukunya saya ininya dari sini, Manhaj Haroki, dan yang tentang Rasulullah sholat itu adanya yang komplitnya dari sini, yang menjelaskan hadisnya yang sampai panjang hadisnya, gitu ya. Ya, saja mungkin enggak. Ya, teman-teman, ibu-ibu semua, insyaallah ya kita bersyukur ya sudah mengikuti kelas ini. Yang mudah-mudahan dengan mengikuti kelas ini kita semakin diberikan oleh Allah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW ya, lebih paham, yang lebih dalam ya. Ibu, kita tutup saja pertemuan kali ini dengan bacaan istighfar, alhamdulillah, dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai pembawa acara, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalapatan. Umi. Umi jazakallah.